Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio, asmara Scorpio, akhir Mei 2024. Ini general reading. So, sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semuanya, bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Scorpio, ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Asmara Scorpio akhir Mei. Four of Wands, Strength, Death, Six of Cups, Queen of Cups, Page of Pentacles, Seven of Cups, Edge of Wands. Oke, Scorpio. Oke, Four of Wands, Strength, Death, dan Six of Cups. Oke, asmara Scorpio akhir Mei 2024. Kita coba lihat energinya seperti apa. Oke, Four of Wands. Jadi aku rasa mungkin entah hubungan ini sudah mempunyai status atau masih HTS atau masih PDKT. Tapi aku merasa entah udah berpacaran atau masih TTM atau masih HTS atau masih PDKT. Jadi aku rasa si dia ini menganggap ada benteng yang gede yang menghalangi antara kamu, hubungan kalian dan dia gitu. Jadi entah perbedaan yang cukup gede, entah perbedaan cukup gede atau memang ada background latar belakang diri yang sangat berbeda. Gapnya terlalu jauh ya. Gitu. Dia menganggapnya seperti itu. Dan jadi semisal ini kalau dari perspektif dia ya, dari sudut pandang dia, semisal dia pun udah kayak berjuang sepenuh hati, sekuat tenaga bahkan sampai mati atau harus kerja mati-matian berpuluh-puluh tahun, tetap tidak bisa mengimbangi diri kamu. Ini kalau menurut dari persepsi dia ya gitu. Strength. Jadi sebenarnya dia punya potensi, punya kelebihan yang cukup oke gitu ya. Kalau dilihat dari sudut pandang orang lain gitu ya. Dan mungkin hal ini tidak dia sadari, atau mungkin dia tidak tahu, atau bahkan dia tahu tapi masih insecure, tidak tahu bagaimana mengembangkannya. Intinya dia tidak percaya diri. Tidak percaya diri atas dirinya, sehingga ketika dia harus mendapatkan cinta kamu, dia pun lebih memilih bersanding bersama rasa insecurity-nya. Bahasain cocok nggak ya ini? Lebih memilih tenggelam bersama rasa insecurity-nya. Kurasa ini lebih cocok bahasanya. Jadi itu sih. Padahal dia punya potensi yang kuat. Dia punya potensi yang bagus, kekuatan yang bagus, power yang bagus. Tapi mungkin dia belum tahu caranya, sehingga dia menganggap bahwa dirinya itu bukan apa-apa, menganggap dirinya itu bukan siapa-siapa dan tidak cocok bersanding bersama diri kamu. Death, ya, dia merasa bahwa dia berada pada keterpurukan diri, keputusasaan gitu. Jadi dia tuh tertarik sama kamu, atau bahkan mungkin sudah jatuh cinta, atau mungkin ini hubungan yang udah berjalan tapi HTS, dan dia tuh udah sayang sama kamu gitu, tapi mungkin dia tidak bisa menunjukkan perasaannya ke kamu. Jadi mungkin dipendam. Atau bisa aja ini kalau misal udah jadian nih, jadi dia tuh seakan dingin gitu loh ke kamu, tapi sebenarnya tuh dia tuh sayang sama kamu. Dia dingin dan sometimes kayak aneh karena dia punya rasa insecurity yang cukup lumayan gede
ya, dan dia merasa tidak layak buat diri kamu. Ya, the Six of Cups, yang bisa dia berikan ke kamu itu hanya cinta. Yang bisa dia berikan ke kamu itu hanya waktu, hanya perhatian. Dia tidak bisa memberi materi atau tidak bisa memberi status gitu. Mungkin let's say ini dia cowok nih, kamu perempuan. Dia nggak bisa memberi kamu apa ya, misalnya harus jadi istri direktur atau punya suami yang seperti ini statusnya oke. Dia nggak bisa memberi itu ya gitu. Jadi kalau ngomongin death di sini, dia ya, ini dia berada pada keterpurukan dan tenggelam dalam rasa keterpurukan itu. Padahal death ini nih harus oke, kita tahu kita lagi terpuruk, kita tahu lagi nggak oke, tapi kita tuh harus segera segera get up dari kondisi yang seperti ini. Harus segera move on. Tapi ini kalau tidak benar-benar punya kesadaran, bisa aja tenggelam keterusan nih dalam situasi dan kondisi yang seperti ini gitu ya. Oke, dan kita coba lihat energi kamu. Oke, kalau energi kamu di sini ada Queen of Cups, ya semua orang mengakui bahwa kamu itu, ya kalau cowok ya mungkin ganteng banget, cewek ya cantik banget, tapi nggak ada jelek-jeleknya lah ya gitu. Kalau nggak ganteng banget ya cantik banget, at least kamu tuh good looking gitu. Dari atas sampai bawah semuanya oke, perfect ya. Dan banyak orang mengagumi hal itu. That's why si dia ini nih tahu sebenarnya banyak orang mengagumi, menyukai dan memvalidasi kamu bahwa kamu tuh orang yang punya value yang bagus, punya high value, nggak hanya inner beauty tapi luarannya juga pun oke gitu ya. Jadi itu yang semakin membuat dia insecure, khawatir tidak bisa mengimbangi diri kamu ya gitu. Jadi ya mungkin kamu udah cantik, udah pinter, kamu udah ganteng, udah pintar, banyak duit gitu-gitu ya gitu, yang dia ngerasa oh aku bisa nggak ya ini provide kamu, aku bisa nggak ya nanti ngimbangi kamu gitu. Itu sih yang membebani dia. Oke. Page of Pentacles ya, Seven of Cups, Eight of Wands, yaps. Dan kamu tuh bisa membeli apapun yang kamu pengen gitu, meskipun kamu nggak punya banyak uang misal nih, tapi di saat kamu pengen ini ya kamu bisa beli itu gitu. Mungkin harus nabung dulu kan, itu oke lah ya gitu, orang punya caranya sendiri-sendiri. Tapi kamu punya selera yang bagus dan orang mengetahui itu, orang tahu itu gitu, dan orang menganggap kamu tuh cukup banyak uang atau ya intinya ada aja gitu loh. Jadi dia meskipun kamu lagi nggak punya uang pun kamu tetap terlihat banyak uang, atau tetap terlihat nggak mungkin lah kalau nggak ada uang gitu. Tetap kelihatannya tuh bawahnya tuh hoki, ada aja terus gitu. Itu sih yang dilihat orang-orang di saat melihat kamu ya. Dan ada Page of Pentacles, ya aku rasa memang kamu cukup ulet dalam mencari uang, dalam bekerja, dalam menampilkan diri gitu. Jadi so that's why you have high value, karena kamu tahu sebenarnya kelebihan kamu itu apa dan kamu bisa memanfaatkan untuk itu gitu. Kamu tahu bagaimana harus tampil di tempat muka, harus kamu tahu bagaimana mana yang baik ditampilkan di publik dan enggak. Kamu tuh fleksibel tahu tempatnya gitu. Jadi it's so good ya gitu. Dan Edge of Wands, kamu tuh cukup bersinar gitu. Dimanapun kamu berada, kamu cukup bersinar dan cukup membuat orang banyak bertanya-tanya dan banyak tertarik sama kamu gitu. Which is ini tuh
sebuah gift ya gitu, yang harus disyukuri dan harus dimanfaatkan. Dan mungkin inilah yang membuat dia minder, salah satunya, dan mungkin banyaknya juga ya gitu. Dan ketika kamu misalnya dalam hubungan asmara ini, mungkin kamu menganggap bahwa ya mungkin aku rasa beberapa dari kamu ada yang masih belum bisa ngeblend antara energi kamu dan energi dia, atau memang terlalu kelihatan gapnya gitu, jadi agak susah untuk diraih. Jadi kayak kamu punya kehidupan kamu sendiri dan dia punya kehidupannya sendiri gitu, which is agak susah untuk digabungkan gitu. Jadi I don't know, jika kamu benar-benar tertarik sama dia, kamu ini ada PR yang cukup lumayan susah gitu. Jadi kamu harus kayak ngebantu atau menginspirasi dia supaya dia tuh keluar dari kondisi keterpurukannya itu gitu. Dan which is ini nggak mudah, karena pertama adalah dia harus ada niat berubah sendiri ya gitu. Kita nggak bisa ngerubah orang lain gitu. Jadi kamu mau ngapain aja maksa dia berubah, nggak bisa. Dia yang bisa merubah nasibnya sendiri, dia yang bisa merubah kondisinya sendiri gitu. Kalau menginspirasi mungkin ya, tapi ya I don't know gitu. Tapi ini tidak menjadi bagian tanggung jawab kamu gitu, karena hal ini adalah menjadi tanggung jawab dia sendiri gitu. Ketika kamu bertemu dengan orang yang seperti ini, mungkin ini PR buat kamu, atau memang ada pelajaran buat kamu gitu. Ini aku nggak ngomong ke depannya seperti apa hubungan kalian, tapi di saat ini mungkin ini adalah salah satu bagian dari PR dari kamu ya itu, atau sebaliknya. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.